kita akan melanjutkan bahasan kita ke surah Al-Lail, teman-teman sekalian. Surah Al-Lail, ya, ayat ke ayat ke-16. Dan ini sangat menarik untuk kita bahas, ya. Ada pembahasan yang menarik yang jarang muncul. Oke, nah, pembahasan pagi hari ini kita langsung disuguhkan dengan bahasan menarik, ya. Teman-teman, baik, teman-teman, perhatikan, ya. Saya izin bertanya nih. Kira-kira huruf yang ada di awal ayat ke-16 surah Al-Lail ini yang saya kasih blok dengan tanda oval biru, ada yang tahu kira-kira ini huruf apa namanya? Coba ya. Teman-teman, ada yang tahu atau tidak huruf apa yang saya tunjuk dengan oval warna biru? Nah, ya. Oke, sip. Nah, ini banyak yang terjebak ini ya. Nah, ini bukan alif ini. Ya, yang jawab alif. Perhatikan baik-baik. Ini bukan alif. Ya. Ini bukan alif. Kenapa ini bukan alif? Bang, bukankah kemarin-kemarin Abang menyampaikan kalau dia tidak berharokat, baik di atas ataupun di bawahnya, maka itu alif. Ya, bukan, ini bukan alif. Lah, kenapa kok beda lagi? Ini namanya hamzah. Lah, bukannya hamzah itu berharokat? Ntar, lihat ya. Ini hamzahnya hamzah apa? Ini namanya adalah hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Ya, gimana lagi tuh Bang? Gitu ya. Ini namanya adalah hamzah wasol. Ya. Nah, gini, teman-teman perhatikan ya. Jadi, simpelnya begini. Alif itu tidak mungkin akan ada di awal ayat. Tidak mungkin, kecuali satu, di awal surah. Contohnya pada surah Al-Baqarah. Pada awal surah Al-Baqarah, itu ada alif. Dibacanya alif lam mim. Itu alif. Ya. Tapi kalau dia di awal ayat, tapi bukan di awal surah, dia bukan alif. Ya, dia bukan alif. Oke, simpelnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman bilang ini alif, dia memang di awal ayat, tapi bukan di awal surah. Ini ayat ke-16, maka dia pasti bukan alif. Ya, oke, namanya adalah hamzah wasol. Bentuknya, kalau kita pakai Al-Quran Indonesia, memang dia bentuknya antara alif dan hamzah wasol itu sama. Nggak ada harokat di atasnya. Ya, gitu. Oke, nah makanya cara untuk memudahkan teman-teman menentukan apakah ini alif atau hamzah wasol, lihat aja, dia di awal ayatnya awal surah bukan. Kalau dia bukan di awal surah, ya, oke. Kalau dia bukan di awal surah, maka dia bukan alif tapi hamzah wasol. Ya, oke. Perbedaan cara baca hamzah alif nggak ada bunyinya. Alif hanya untuk memperpanjang durasi. Ketika sebelumnya fathah. Hamzah bunyinya bagaimana? A, I, U itu hamzah. Ya. Oke. Kenapa bacanya bukan illadzi, bukan uladzi? Nanti kita bahas. Tapi teman-teman harus tahu dulu bahwasannya ini bukan alif. Faham sampai sini? Nah, faham sampai sini? Ya, jadi ini bukan alif. Karena bukan di awal surah. Kalau di awal surah, oke, bisa jadi alif. Alif lam mim, alif lam ra. Nah, bisa jadi. Tapi kalau dia di awal ayat tapi bukan awal surah, namanya adalah hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol. Nah, jadi hamzah wasol itu seperti ini. Hamzah wasol itu kenapa disebut dengan hamzah wasol? Hamzahnya ini, ya, kita bahas dulu secara basic deh. Hamzah wasol namanya ya. Oke, saya izin hapus dulu. Nah, cara membaca hamzah wasol ini seperti apa? Kan dia nggak berharokat, Bang. Ya. Bagaimana kita menentukan apakah dia dibaca alladzi, apa ulladzi, apa illadzi? Nah, gitu ya. Bagaimana cara menentukannya? Gini, aturan mainnya. Ya, gini aturan mainnya teman-teman sekalian, ya. Cara membaca hamzah wasol ini, ketika dia menjadi awal baca, maka kita harus menentukan apa harokatnya. Gitu kan? Karena dia nggak berharokat, kita bingung kan? Apakah dia dibaca alladzi, apakah illadzi atau ulladzi? Nah, sekarang begini. Ya, aturan main pertama yang basic, kalau teman-teman mendapati hamzah wasol di awal ayat seperti ini,
dan entah apa itu harokatnya belum tahu, lihat huruf setelahnya. Jika huruf setelahnya adalah huruf lam, ini kan huruf lam ya setelahnya ya, dia pasti harokatnya fathah. Gak mungkin dhammah, ya, gak mungkin kasroh, gak mungkin. Oke? Jadi kalau misalnya ada hamzah wasol di awal, kita nggak tahu harokatnya apa, tapi setelahnya adalah huruf lam, pasti harokatnya fathah. Gak mungkin illadzi, gak mungkin ulladzi, tapi alladzi, beres. Fahami dikit-dikit, sampai sini paham? Sekali lagi, kalau kita mendapati ada hamzah wasol di awal seperti ini, ya, karena dia tidak berharokat, kita bingung, dia harus kita kasih harokat apa. Lihat huruf berikutnya. Kalau huruf berikutnya adalah huruf lam, maka dia pasti fathah. Beres. Beres. Sampai sini beres dulu, paham dulu sampai sini? Baik. Selanjutnya, jika misalnya setelahnya adalah bukan huruf lam, nah, ya, kalau misalnya setelahnya adalah bukan huruf lam, teman-teman sekalian, maka nanti harus lihat apa namanya, harokat berikutnya, harokat di huruf berikutnya, ya. Oke. Oke. Kalau misalnya dia harokatnya adalah kasroh, ya, misalnya di sini ceritanya di sini bukan lam ya, huruf yang lain, maka untuk menentukan hamzah wasolnya itu lihat harokat huruf ketiga. 1, 2, 3. Nah, lihat harokatnya, kalau di harokatnya kasroh ataupun fathah ataupun fathah, maka dia dibaca hamzah wasolnya menjadi kasroh juga. Kalau misalnya huruf ketiganya harokatnya kasroh atau fathah. Oke. Kalau misalnya harokatnya dhammah, nah berarti di sini dhammah juga hamzah wasolnya. Oke. Ulang lagi ya, pelan-pelan. Jika kita mendapati ada hamzah wasol, ini saya hapus lagi nih. Dia kosong nih, kita nggak tahu bagaimana cara menentukan harokatnya. Ini yang kita bahas adalah bahasan basic. Bahasan basic. Oke, perhatikan. Ya, caranya begini. Kalau misalnya setelah hamzah wasolnya adalah huruf lam, maka dia pasti fathah. Nah, gampang, beres kalau lam mah. Makanya dia ketika setelahnya adalah huruf lam, itu pasti A. Gak mungkin illa, gak mungkin ulla, tapi pasti alla. Ya. Oke, disertai contoh, harus nyari dulu contohnya nanti ya. Kita kalau nyari contoh dulu harus lama nanti nyari contohnya ya. Oke, lanjut. Nanti teman-teman tinggal searching aja kalau pengen lebih detail. Kalau di sini kita baca sesuai contoh ayat. Oke? Nah, jadi kalau misalnya setelahnya adalah lam, itu adalah pasti fathah. Oke? Nah, kalau misalnya bukan lam, lihat berhuruf ketiganya. 1, hamzah wasol. 2, huruf kedua. Huruf ketiganya, lihat harokatnya apa. Kalau harokatnya fathah, kasroh ataupun fathah, maka dia dibacanya kasroh. Kalau misalnya harokat huruf ketiganya adalah dhammah, maka hamzah wasolnya dibaca dhammah. Ya. Oke, nah nanti contoh berikutnya kita contoh nanti ketika ada ayatnya. Nah, karena di sini kita bahasannya bukan bahasan deskriptif, tapi bahasan bedah tajwid sesuai dengan contoh ayat. Ya. Baik. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Sip. Silakan difoto dulu. Karena di sini setelahnya adalah lam, maka hamzah wasolnya gak mungkin kasroh, gak mungkin dhammah, pasti fathah. Ya, oke. Sip. Maka dilafalkan alladzi. Nah, lalu hamzah wasol ini, kalau dibaca menjadi awal ayat. Tapi kalau misalnya hamzah wasol ini kenapa disebut dengan wasol? Karena hamzah wasol ini kalau misalnya kita baca disambung dengan akhir ayat sebelumnya, maka hamzah wasol ini tidak dibaca. Ya. Contoh, di sini ya ada kalimat ashko, lalu kita sambung ke awal ayat 16-nya. Ini kan akhir ayat 15. Kita sambung ke awal ayat 16. Maka kita baca menjadi gini, ya. Hamzah wasolnya tidak dibaca. Contoh, ashko
ashqalladzi. Jadi hamzah wasol itu dia akan hidup, dia akan dibaca berharokat. Perlu kita tentukan harokatnya a i u-nya hamzah wasol itu ketika menjadi awal ayat baca, awal kita baca. Tapi kalau misalnya dia tidak menjadi awal ayat baca, kita nggak perlu repot-repot nyari harokatnya. Apakah a i u? Kenapa? Karena dia ketika wasol nggak dibaca. Contoh sekali lagi, ashqalladzi. Faham? Jelas sampai sini? Ya. Makanya ketika saya bilang di sini, ya, saya bilang selalu di sini, ini alif lam komariah. Ya, saya selalu bilangnya ada bentuk seperti alif dan lam. Sebenarnya ini bukan alif, tapi hamzah wasol. Dia itu hamzah wasol, tapi nggak dibaca. Kenapa? Karena hamzah wasolnya disambung dengan kalimat sebelumnya. Illal. Ya, oke. Sama ya. Nah, ini juga sama, ini juga hamzah wasol. Ketika dia disambung, kalau ini di sini alif lam komariah, kalau kita baca dari sini misalnya, dari huruf hamzah wasolnya, maka dia dibaca al ashqo. Kenapa? Karena huruf setelahnya adalah huruf lam. Tuh. Paham nggak? Ya, gitu. Oke, gak harus langsung paham, sedikit-sedikit aja ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Alladzi. Nah, jadi itu sekilas terkait dengan hamzah wasol. Hamzah wasol. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke huruf berikutnya, teman-teman sekalian ya. Sedikit Ustadz pahamnya ya nggak apa-apa, nggak harus langsung banyak-banyak. Sedikit-sedikit aja gak masalah ya. Belum paham pun ya nggak apa-apa, asalkan teman-teman tidak berhenti belajar. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini adalah huruf lam. Ya. Nama asli ketika dia dilafalkan, ya, ketika kita sebut huruf ini huruf apa? Huruf ini adalah huruf lam. Nah, huruf lam itu, siapa yang menganggap huruf lam itu masih sama dengan huruf L pada abjad alfabet? Nah, ternyata huruf lam hijaiyah dengan L alfabet, mereka tidak betul-betul serupa. Ya, makanya pentingnya teman-teman, ketika teman-teman punya Al-Quran yang ada fitur Latinnya, boleh teman-teman baca, bagus. Tapi jangan hanya berhenti di Latinnya saja. Jangan hanya membaca Latinnya saja. Kenapa? Karena tidak semua huruf Latin itu sama dengan pelafalan hijaiyahnya. Contohnya huruf lam. Kalau huruf mim dengan huruf m sama. Kalau huruf nun dengan huruf n sama. Kalau huruf hamzah a i u dengan huruf a i u sama. Tapi kalau huruf lam, dia tidak betul-betul serupa dengan huruf L. Ya. Oke. Nah, jadi bagaimana? Apa bedanya antara huruf lam hijaiyah dengan L? Baik, saya izin contohkan. Ya. Boleh saya balik ke muka saya? Boleh nggak saya peragakan langsung perbedaannya? Boleh nggak? Berkenan nggak? Ya, boleh nggak teman-teman? Saya balik ke muka saya, boleh? Boleh ya? Oke. Nih, kalau huruf L pada abjad alfabet, biasanya yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya seperti ini. Itu L hijaiyah, L alfabet. Sedangkan huruf lam itu seperti ini. Jadi huruf L alfabet, huruf lam hijaiyah itu yang disentuhkan adalah, kita perhatikan, ini ceritanya adalah lidah kita. Huruf lam itu dilafalkan walamu adna halimun tahaha. Lam itu keluar dari tepi lidah kita alias samping lidah kita, tapi bukan seluruh samping lidah. Hanya samping lidah bagian depan yang kanan, samping lidah depan bagian yang kiri, menyusur sampai ke ujung lidah. Kita tempelkan ke arah langit-langit, straight. Maka ketika disentuhkan dia nampak lebih penuh. Allah, ingat? Allah, bukan Allah, tapi al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini, apakah teman-teman bisa pahami atau tidak?
Bisa teman-teman pahami nggak? Jelas nggak? Sebentar ya. Ini agak panas nih sebentar. Jelas? Ustadz dan saudara paham. Alhamdulillah. Baik. Sip. Jadi dari segi bunyi pun beda teman-teman. Kalau kita bunyikan dia L jadinya begini. Alladzi. Kalau huruf lam alladzi. Kedengeran nggak sih bedanya? Kalau huruf L alladzi. Kalau lam alladzi. Nah, begitu. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya, sip. Selanjutnya harokatnya. Lamnya dia berharokat baris atas. Ya. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, ya, maka mau habis baterai lagi sebentar. Ya. Si iPad-nya udah mau habis baterai sebentar. Sudah mulai lelah dia. Baru juga mulai sudah lelah nih ya. Oke, sip. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah baris atas, basicnya itu dibaca dengan vokal A. Ya. Ya enggak? Huruf hijaiyah apapun basicnya ketika fathah dia dibaca dengan vokal A. Beres. Ya. Nah, kalau dia dilafalkan keluar dengan vokal A, itu tandanya huruf tersebut adalah huruf yang tipis karakternya. Ya, ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun, lalu dia berharokat baris atas atau fathah, bunyi yang keluar bunyi vokal A, basicnya A, maka dia adalah huruf yang tipis. Ya, maka dia adalah huruf yang tipis. Oke? Oh, emang kalau misalnya huruf yang tebal keluar vokalnya vokal apa? Kalau huruf tebal ketika fathah huruf yang keluar bunyi vokalnya bunyi vokal O, kedengarannya condong ke O. Contohnya huruf fu, pu, wo, kho. Kenapa keluarnya bukan sa, ta, kha, gha? Kenapa? Karena mereka adalah huruf yang tebal. Itu secara basicnya seperti itu. Nanti kita bahas ketika ada contoh ayatnya. Oke? Nah, maka ketika teman-teman mendapati huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan dia dibaca dengan vokal A, maka teman-teman perlu sempurnakan pelafalannya dengan cara apa? Dengan cara, kalau misalnya fathahnya keluarnya vokal A dan dia huruf yang tipis, maka dia dilafalkan dengan cara BM apa? Buat teman-teman yang sering ikut, BMSS. BMSS itu apa, Bang? BMSS itu, BM artinya buka mulut. SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum untuk menjaga kadar tipisnya. Nah, istilah sambil senyum ini, teman-teman kalau teman-teman tanyakan kepada Syekh nggak akan diterima pasti. Kenapa? Karena dalam kitab tajwid manapun nggak akan ada yang menjelaskan tentang sambil senyum ini. Ini hanya analogi saya. Selayaknya teman-teman menyebutkan hak besar dan hak kecil. Di Indonesia ada pembagian namanya hak besar, hak kecil. Di Arab nggak ada yang namanya hak sogir, hak kabir. Ya, oke. Jadi jangan kaget nanti, kata ustadz saya ini dia sambil senyum, tapi kenapa pada saat ditalakikan dan bertanya sama Syekh apakah disenyumkan? Pasti jawabannya tidak. Ya. Iya, pasti nggak pernah menjelaskan. Saya pun ketika talaki sama Syekh bermulazamah dengan beliau, enggak dengan cara seperti itu. Tapi ini analogi ilustrasi dari kami, ya, untuk memudahkan teman-teman selayaknya teman-teman memanggil hak besar dan hak kecil, atau hak besar dan hak simpul misalnya, atau hak besar dengan hak pedas. Kan nggak ada, ya, di Arab itu namanya begitu. Oke? Paham ya? Sip. Kita lanjutkan kembali. Lanjut. Jadi buka mulut sambil senyum. Buka mulutnya untuk menjaga sempurna harokat fathah, karena setiap harokat itu punya kesempurnaannya masing-masing. Sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipisnya. Berarti lamnya dilafalkan dengan buka mulut sambil senyum. Kita praktekkan. Ya. Kita praktekkan. Nih. Kalau kita lafalkan buka mulutnya tanpa senyum, maka bunyinya akan seperti ini. La, 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 la. Kalau dia dilafalkan sambil senyum tipis-tipis, yang asalnya la menjadi la. Beda nggak bunyinya? Beda nggak bunyinya antara la dengan la. Beda? Nah, itulah yang saya coba ilustrasikan sekali lagi.
Ya, dan saya praktekkan buka mulut sambil senyum ini kepada syekh saya. Walaupun beliau tidak menjelaskan senyuman dan tidak, tapi ketika dipraktekkan aman-aman saja. Berarti diverifikasi walaupun bukan dengan teori sambil senyum. Kalau teman-teman tanyakan salah, teman-teman pasti bilang, "Oh, enggak ada hubungannya." Pasti. Tapi ini analogi kami saja, ya. Oke, biar teman-teman nggak kaget. Ya, lanjut. Nah, kita lanjutkan lagi. Waalaikumsalam, ya. Nah, jadi kita lafalkan Allah, buka mulut sambil senyum. Oke, saya izin hapus. Nah, sekarang teman-teman kita lihat di sini ada tanda gambar burung terbalik. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada gambar burung terbalik, saya pengen nanya, ini namanya tanda apa? Coba ada yang tahu? Ada yang berkenan menjawab? Kalau di atas huruf ada tanda gambar burung terbalik, itu namanya tanda apa? Tanda apa itu? Tanda tasydid, betul sekali. Ya, namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ya, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang musyaddad, mangga, ya. Tapi saya izin dalam majelis kami kita sebut tanda ini dengan tanda tasydid, ya, tanda tasydid. Oke. Sekarang, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat tanda tasydid, bagaimana cara melafalkannya? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda tasydid, bagaimana cara pelafalannya? Dengan cara diapain? Boleh ramaikan di kolom komentar. Dengan cara apa? Dengan cara ditekan. Betul, sip. Dengan cara ditekan, ya. Nah, jadi basic huruf bertasydid itu dengan cara ditekan. Coba, ada nggak yang masih beranggapan kalau huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara tahan 2 harokat? Boleh, jujur. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap, oh, semua huruf yang bertasydid dilafalkan dengan cara ditahan 2 harokat, ditahan 2 harokat? Ada? Ada yang masih beranggapan seperti itu? Coba jujur, saya pengen tahu dulu, ada nggak di antara teman-teman yang masih beranggapan bahwasannya huruf yang bertasydid itu ditahan 2 harokat, tahan 2 harokat, tahan 2 harokat? Nah, ya, itu tidak sepenuhnya sempurna. Kenapa? Karena dominan huruf yang bertasydid itu cukup kita tekan saja, titik. Yang ditahan 2 harokat ketika bertasydid hanya 2 huruf. Kira-kira apa hurufnya? Ada 2 huruf yang bertasydid yang dia harus ditahan 2 harokat. Apa 2 huruf tersebut? Sip. Apa? Nun dan mim. Betul sekali. Nah, kita bahas. Jadi, teman-teman sekalian, kalau ada huruf nun, ya, bertasydid, oke? Mim bertasydid, oke? Baru dia ditahan 2 harokat. Itu pun ada alasan, bukan hanya asal pengen dibaca ditahan aja, karena ada hukum namanya gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal, ada yang bilang gunnah macam-macam, gunnah musyaddadah, ya. Nah, kalau nun dan mim ketika bertasydid, karena dia ada hukum gunnah, maka dia ditahan 2 harokat. Contoh, inna, itu nun bertasydid, ditahan 2 harokat. Inna. Atau misalnya mim bertasydid, amma, 2 harokat. Amma. Karena ada apa? Karena ada hukum tajwid, ada ahkamu tajwid di sana apa? Gunnah. Kalau huruf wawu dan ya sukun oh enggak. Huruf wawu dan ya huruf wawu dan kok wawu dan ya sukun? Wawu dan ya sukun. Ini kan kita lagi ngebahas tasydid bukan sukun. Ya, ini kita ngebahas tasydid bukan sukun. Ya. Oke, paham ya? Kalau ya bertasydid, oh enggak, ya bertasydid, waw bertasydid selain nun dan mim nggak ditahan. Bang, tapi yakin bang, waw dan ya bertasydid nggak ditahan? Oke nih bang, saya tunjukin waw dan ya bertasydid pun ketika bertasydid ditahan 2 harokat. Oke, mana nih bang, saya cari contohnya bang. Oh, mana ya? Misalnya teman-teman nggak terima gitu ya. Nih, ya kita buktikan. Bang, yakin bang? Mana? Ketika dicari malah nggak ada ya. Sebentar. Yakin bang? Oke. Nih bang, saya tunjukin bang. Nah, misalnya gitu ya. Nih, yakin bang? Waw dan ya bertasydid nggak ditahan.
Mana nih? Mana nih? Ketika dicari susah. Aneh ini ayatnya. Ketika dicari malah nggak ada. Mana? Ada nggak wawu bertasdid? Ya. Oke. Mana nih? Ya. Ketika dicari malah nggak ada ya. Mana nih? Surah ini aja deh. Di depan soalnya. Tuh. Wa innahu ala misalnya kita cari di sini. Mana ya? Tuh ketika dicari malah nggak ada. Ya. Al-Bayyinah. Di surah Al-Bayyinah ada? Mana nih? Asli ya, tuh ketika dicari malah nggak ada. Coba di surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah surah berapa? Al-Adiyat. Coba Al-Bayyinah. Mana Al-Bayyinah? Ayat berapa Al-Bayyinah? Iya Allah, Masya Allah. Mana sih? Oke, kita tunjukin lewat sini aja deh. Lewat sini aja. Susah kalau gitu, lama. Nih, misalnya. Ya, nah, misalnya ini nggak ada contohnya lagi kalau di sini. Mana ya? Mana ya? Ayat keempat. Oke, sip, sudah dibantu ya. Ayat keempat surah Al-Bayyinah. Mana? Ini surah Al-Bayyinah kan? Mana ayat keempat teman-teman? Nggak ada. Ini beda. Kalau yang ini dia nggak ditahan. Ya karena ya betul, lihat perhatikan di sini. Ya bertasydid di sini, dia nggak ditahan. Bayyinah. Karena ya memang ya bertasydid nggak ditahan. Bayyinah. Ada huruf ya bertasydid, tapi dia ditahan. Tapi sebenarnya dia nggak ditahan. Aha, nih harus kita cari dulu contoh ayatnya. Itu ya bertasydid asli soalnya. Yang kita cari ya bertasydid karena impact hukum tajwid. Ya, bentar. Tuh ketika dicari malah nggak ada ya. Nah, mana. Allahu Akbar, nggak ada pas dicari ya. Mana ini guna tuh nggak ada. Allahu Akbar, mana sih? Ayat keempat, enggak, itu beda lagi. Ya bertasydidnya beda lagi itu. Itu ya bertasydid memang nggak ditahan. Ya, itu ya bertasydid asli. Nah, ini teman-teman harus pelajari nih. Ada yang dia tasydid karena hukum tajwid, ada yang dia tasydid karena dia memang tasydid asli. Kalau huruf ya bertasydid asli, dia nggak ditahan pasti. Tapi kalau huruf ya bertasydid pada hukum idgham bigunah, itu dia ditahan. Makanya tadi sempat ada yang nanya, saya bilang huruf yang bertasydid yang ditahan itu huruf nun dan mim. Bang, kalau huruf wawu dan ya kan dia bertasydid ditahan. Iya, tapi impact apa? Ya. Itu. Tapi impact apa? Impact karena dia hukum tajwid idgham bigunah. Kalau ada ya bertasydid tapi karena dia hukum tajwid idgham bigunah, ya iya karena idgham bigunah. Tapi ini dalam bahasan tasydid asli, yang dia tasydidnya bukan karena impact hukum tajwid. Ya. May yaqulu famay ya'mal mithqa. Nah, itu surah apa tuh? Ya. Al-Buruj ayat 20 misalnya. Kejauhan ngambilnya kalau Al-Buruj ayat 20 ya. Kejauhan kalau Al-Buruj ayat 20. Ya. Nah, ini contohnya nih. Perhatikan. Nih, Bang, ini waw bertasydid nih. Waw bertasydid ditahan. Walisana wa syafatain. Waw bertasydid itu ditahan. Katanya cuma nun dan mim saja yang ditahan. Ini tasydidnya itu impact karena fathah tain bertemu dengan waw. Baru ada tasydid. Bisa difahami nggak? Bisa difahami nggak? Ya. Basic wawunya mah dia ketika bertasydid, kalau dia wawu tasydid bukan dalam idgham bigunah, dia nggak ditahan. Tapi di sini perhatikan. Di sini perhatikan baik-baik. Di sini tasydidnya itu bukan tasydid asli. Ya. Ini bukan tasydid asli, teman-teman. Ini tasydid itu tasydid akibat ada fathah tain bertemu dengan wawu dikasih untuk penanda dipakai tasydid. Kenapa? Karena fathah tain bertemu dengan wawu itu idgham bigunah. Makanya dia ditahan. Kenapa? Karena idgham bigunah itu ditahan pelafalannya 2 harokat. Walisana wa syafatain.
Tapi kalau misalnya nih contoh ingin membuktikan wawu bertasydid ini ditahan atau enggak, gini aja. Nih, kalau kita penggal sekarang, ini kan ada dua kalimat, walisanan dan wasyafatain. Kalau kita penggal di sini, misalnya kita berhenti di sini. Walisana. Jadinya kan mad iwad, walisana. Lalu kita baca penggal, berhenti, ambil nafas, wasyafatain. Tasdidnya hilang. Kalau dia nggak disambung, tasdidnya hilang di sini. Misalnya kita baca sepenggal-sepenggal, walisana wasyafatain, tasdidnya nggak akan muncul. Kenapa? Karena fathatainnya tidak bertemu dengan wawu. Tapi kalau di sini kita nggak kasih jeda, kita baca lanjut saja, misalnya begini, ya, nggak jeda di sini, maka tasdidnya karena fathatain bertemu dengan wawu idgham bigunah muncul tasdidnya. Ya, faham? Faham nggak sampai sini? Ya, oke. Cara membedakan apakah dia tasdid asli atau tidak, lihat saja kalau misalnya tasdidnya sebelumnya ada nun sukun an inu atau mim sukun, maka itu maaf, kalau ada an inun atau nun sukun sebelum tasdidnya ada tanda itu, berarti itu bukan tasdid asli. Berarti tasdid impact hukum tajwid. Ya, jadi sekali lagi huruf yang dia ditahan ketika bertasydid hanya dua huruf, titik, nggak ada yang lain. Huruf nun dan huruf mim saja, titik. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Maaf nih panjang lebar, ya. Gitu, biar kita nggak keliru lagi, ya. Sip. Ya, balik lagi. Mana surah Al-Lail teh? Nah, ya. Mana surah Al-Lail teh? Mana surah Al-Lail? Nah, ini ya. Mana tadi? Mana bahasan kita? Nah, maka di sini ya kembali lagi. Ya. Oke, sebelum ke sana, teman-teman ngerasa ada manfaat nggak ini teh live-nya? Teman-teman berkenan support nggak sih? Ada manfaat, ada kebaikan? 1.300 yang nge-share nggak nyampe 10%-nya. Apakah tidak menarik pahala jariah bagi teman-teman? Apakah gak pengen ngajak teman-teman yang lain untuk bareng-bareng belajar ngaji? Apakah pahala jariah tidak menggiurkan bagi teman-teman? Coba yang belum share siapa aja? Share dulu di pojok kanan bawah nih ada tanda share. Kalau ngerasa ada manfaat, kalau pengen punya kiprah dalam dakwah Quran, silakan share. Ya. Sip. Yuk. Sebelum saya lanjutkan ayo. Coba share dulu. Kalau berkenan. Ayo yang belum. Ayo. Sudah? Sip. Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi, huruf yang ketika bertasydid yang dia ditahan 2 harokat hanya ada 2 huruf. Huruf bertasydid lainnya tak ditahan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, kan belajar Ustadz. Oh iya, ya sekarang makanya silahkan share dulu kalau begitu. Sebelum kita lanjut. Yo, sebelum kita lanjut. Sudah? Baik. Ya. Nah, selain nun dan mim ketika bertasydid dia tak ditahan. Akan aneh bacaannya. Contoh misalnya nih, semua huruf yang bertasydid ditahan. Contohnya tadi kalau nun dan mim dia ditahankan. Inna amma. Sekarang kalau lam bertasydid atau huruf selain nun dan mim ikut ditahan, bacaan kita jadi aneh. Ayo kita buktikan. Nih, kita buktikan. Tahan 2 harokat misalnya, konsep tasydid itu tahan 2 harokat. Perhatikan. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Begitu. Ini banyak tasydid di sini. Tapi apakah ada tasydid yang ditahan di sini? Ya nggak ada, karena nggak ada nun dan mim. Ya, aneh ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Aneh pasti, karena basic tasydid itu bukan tahan tapi tekan. Jadi cukup kita tekan saja. Tekan berapa harokat? Tekan aja. Tekan baru lafalkan. Natural saja, tekan, lafalkan. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Beres. Faham? Jelas? Ayo kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Saya izin hapus dulu ya. Jadi ingat, huruf yang bertasydid bukan basicnya ditahan tapi ditekan ya. Nah, kecuali huruf nun
huruf wawu dan huruf ya ketika bertasydid itu ditahan kalau diikuti an, in, un atau nun sukun. Beres. Paham sampai sini? Paham? Huruf yang bertasydid yang harus ditahan, ini bahasan basicnya ya. Itu hanya ada 2 huruf. Ini tasydid asli, nun dan mim. Yang kedua, tasydid akibat impact hukum tajwid apa? Huruf wawu dan ya bertasydid ketika diikuti nun sukun atau tanwin. Ya. Faham? Allahu Akbar. Ya, baik. Saya lupa. Yang ngerasa ada manfaat, yuk sekali aja teman-teman berkenan untuk gaungkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena yang baik semua dari Allah. Ya, kita agungkan takbir. Allahu Akbar, agungkan Allah karena semua kebaikan itu izin Allah. Ya. Ayo, jangan ragu, ya. Cuman ngetik doang. Kalau ada kesempatan teman-teman nggak lagi sibuk, komen Allahu Akbar. Kita gaungkan takbir di TikTok, ya. Oke, lanjut. Bismillah. Alladzi. Nah, gitu ya. Jadi nggak ditahan ya, cukup tekan. Alladzi, bukan alladzi. Tetot, keliru kalau begitu, ya. Lanjut, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman, ini huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini kira-kira nama asli hurufnya. Kenalan dulu nama asli hurufnya. Ada yang tahu apa nama asli huruf ini? Nama asli huruf ini adalah huruf dzal. Apa? Huruf dzal. Nama asli hurufnya adalah huruf dzal. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Ada 4 hal. Wah, 4 hal. Ada 4 hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf dzal. Ada 4 ketidaksempurnaan ketika teman-teman melafalkan huruf dzal. Yang pertama, coba saya pengen nanya, siapa di antara teman-teman yang masih menganalogikan dzal itu ujung lidahnya seperti digigit sedikit? Boleh komen di kolom komentar. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf dzal ini dilafalkan digigit ujung lidahnya sedikit? Ada? Ada nggak? Coba saya pengen nanya dulu. Ada? Saya, oke. Apakah itu keliru? Tidak. Itu tidak keliru. Tapi saya izin tidak menggunakan analogi seperti digigit. Kenapa? Karena saya khawatir ada teman-teman yang mu'alaf, sahabat saudara kita, atau teman-teman yang awam menganggap seperti digigit sedikit itu digigit betulan. Alhasil, nanti akan ada sifat dari huruf dzal yang akan hilang. Ya, jadi huruf dzal itu, ya, kalau menggunakan analogi digigit boleh, tapi jangan sampai digigit betulan kalau saya tidak menggunakan analogi ini. Karena alhasil banyak yang keliru karena menganggap ini digigit betulan. Ya, keliru. Oke, sip. Nah, yang kedua, ya nanti kita bahas kenapa keliru. Nanti kita bahas untuk poin 1 ini di akhir. Selanjutnya, poin 2, poin 3, dan poin 4 ini kesalahan yang betul-betul besar. Kenapa? Karena kesalahannya menukar huruf. Tertukar huruf antara huruf dzal dengan huruf yang lain. Ya, oke. Nah, saya tulis dulu deh kesalahannya apa aja. Ya, nah. Ini beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama yang membuat dzal ini menjadi kesalahan besar, banyak orang melafalkannya jadi huruf dal. Salah. Ya. Biasanya kalau huruf dzal itu tertukar dengan huruf dal, kenapa bisa tertukar? Karena bentuk hurufnya hampir sama, dzal dengan dal itu. Bedanya apa? Kalau dal dia tanpa titik, dadi du bade gitu. Kalau dzal dia ada titiknya. Ya, zadzi zubaz. Ya, jadi yang pertama, jangan menyerupakan huruf dzal dengan huruf dal. Alladhi tetot, salah. Ya, oke. Yang ketiga, ini poin ketiga menjadi kesalahan besar kedua. Kenapa? Karena mengganti dzal menjadi zai. Yang harusnya kita baca alladzi, kita baca menjadi zai. Allazi. Nah, ini kesalahan besar kedua, keliru. Tetot, salah. Dan yang terakhir, membaca huruf dzal menjadi huruf jim. Yang harusnya kita baca allazi, kita baca menjadi allaji. Nah, itu menjadi kesalahan besar yang ketiga pada poin keempat. Nah, kenapa menukar huruf itu saya sebut menjadi kesalahan yang besar? Karena dengan kita menukar huruf yang satu dengan huruf yang lain sama dengan kita sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan menjadi taruhannya. Contoh, ini saya sering contohkan. Dalam kosakata bahasa Indonesia ada
kosakata atau kalimat aku cinta kamu. Nah, yang asalnya mencintai kamu siapa? Ingat, aku, aku, aku. Tapi tiba-tiba ada yang salah. Huruf U-nya pada kalimat aku tertukar dengan I, jadi aki. Jadi yang asalnya mencintai kamu, yang mencintai kamu itu aku, aku, berubah U-nya jadi I, menjadi siapa yang mencintai kamu? Si aki-aki. Teman-teman mau dicintai aku atau dicintai aki? Nah ini pentingnya tak keliru melafalkan huruf. Karena ayatnya jadi jauh, karena maknanya jadi jauh. Jadi jauh. Ya. Nah, asalnya aku kok yang mencintai kamu jadi si Aki. Nah, begitu teman-teman akhirnya. Ya. Nah, oke. Nah, lanjut teman-teman sekalian, ya. Nah, alladzika. Nah, ya. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, paham sampai sini? Nah, maka huruf dzal ini dilafalkan seperti apa kalau begitu? Baik. Jadi huruf dzal itu dilafalkan nih bahasannya. Perhatikan ya. Oke, nih, lihat. Jadi huruf dzal itu dilafalkan pertama, dia bukan betul-betul digigit. Sekali lagi, huruf dzal itu dilafalkan bukan betul-betul ujung lidah kita digigit. Tidak, tapi ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Ya. Wadh wa dzal wa thalil ulya min tarafaihima. Jadi huruf dzal itu ya, ujung lidah kita tidak digigit. Tapi ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Gigi sari bawah jangan ikut neken, jangan ikut mencapit. Kenapa dia bukan betul-betul digigit? Kalau huruf dzal betul-betul digigit pelafalannya, maka ada sifat rokhwah yang berubah menjadi syiddah. Oke, rokhwah itu apa? Rokhwah itu artinya mengalir suaranya. Syiddah itu apa? Syiddah itu artinya tertahan suaranya. Ya, tertahan suaranya. Oke, faham sampai sini? Halo, assalamualaikum. Faham sampai sini? Nah, ya, contohnya begini, saya contohkan, ya. Baik. Sebelum saya contohkan, ya, saya kasih waktu dulu buat teman-teman yang mau share live ini, silahkan sebelum saya lanjutkan. Share dulu di pojok kanan bawah ada tanda panah tuh. Yang punya grupnya, grup keluarga, grup besti-bestinya, grup brodinya, grup sahabatnya, ya. Silakan di-share dulu, diajak dulu untuk beramal solih, beramal jariah bareng-bareng, ya, interaksi dengan Quran. Silakan yang belum klik tombol share dulu, ya. Kalau ngerasa ada manfaat. Ya. Oke, silakan. Sudah? Sudah? Sebelum saya lanjutkan, ya. Kita kasih waktu dulu, ya. 5 4 tenang, pasti kita praktekkan. Teman-teman yang baru pertama kali ikut di live ini, teman-teman nggak perlu khawatir. Saya sengaja pakai tampilan seperti ini kan biar kita bisa contohkan. Sabar, ya. Oke, sudah? Yang belum share, share dulu, ya. Saya kok belum dimasukkan ke grup Ustadz, masuknya sendiri, bukan dimasukkan oleh kita. Masuknya masuk sendiri. Tungguin sampai akhir, ya. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Jadi huruf dzal itu dilafalkan dengan cara wadh wa dzal wa tha lil ulya min tarafaihima. Huruf dzal itu dilafalkan bukan betul-betul digigit ujung lidah kita. Ya, bukan digigit ujung lidah kita, tapi huruf dzal itu dilafalkan cukup menyentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas kita. Za, zi, zu, az. Kenapa dia tidak digigit? Kalau dia digigit, hilang suaranya. Da, di, du, ad, 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 ad. Karena digigit, mampet suara kita. Harusnya fokus kita bukan menggigit. Bedakan, bunyi digigit tuh begini. Da, di, du, ad. Harusnya ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. La, zi, zu, az, 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 az. Faham nggak sampai sini?
Kenapa dia nggak boleh digigit, tapi kenapa dia cuma disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas agar si suara dari huruf dzalnya tetap mengalir. Za, zi, tuh kan ngalir, ngalir dia. Tapi kalau dia digigit ujung lidahnya, jadinya begini. Da, di, nggak ngalir. Du, nggak ngalir. Ya, paham sampai sini? Jadi kita contohkan pula pelafalannya teman-teman. Asalkan teman-teman sabar, teman-teman bantu tap-tap layar, bantu dakwah Quran ini tersebar, ya. Jadi pahala jariah buat kita bareng-bareng, bergerak bersama berjamaah untuk umat. Allahu Akbar, ya. Sip. Faham Ustadz, tapi bagaimana menjelaskan ke murid saya? Ya jelaskan esensialnya. Bahasa teman-teman ya bebas gimana teman-teman. Ya, gitu. Kalau teman-teman sudah paham, sampaikan dengan bahasa teman-teman sekalian ke murid-muridnya. Ya, oke, sip. Lanjut, ya. Zazizubal. Nah, jadi sudah kita pelajari sedikit-sedikit bagaimana kesalahan huruf zal. Ya, apa saja kesalahannya, bagaimana melafalkannya, ya, sudah kita jelaskan, ya. Oke, lanjut. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Coba ada nggak nih, kita lihat ya, ada yang masih aktif buat ini nggak, balas nggak chat saya, komen saya, atau pertanyaan saya, ya. Baik, alladzi. Lanjut lagi, zalnya di sini berharokat baris bawah, ya. Huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya berharokat baris bawah seperti ini disebut dengan harokat kasroh, disebut dengan harokat kasroh, ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i, ya. Maka huruf zalnya di sini kenapa nggak kita baca za, tidak dengan vokal a? Kenapa? Karena dia tidak berharokat fathah. Pun dia tidak dibaca dengan vokal u. Kenapa? Karena dia bukan berharokat dhammah. Tapi di sini zalnya dibaca zi. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Oke? Cara untuk menyempurnakan harokat kasroh itu tidak asal, ya. Bagi teman-teman yang selama ini, ya, kok goyang Ustadz kameranya, karena goyang begini. Saya gerak sedikit, goyang kameranya nih. Tuh, nih kameranya nih. Ya. Oke, lanjut. Nah, saya mau ngejelasin apa? Oh, huruf berharokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun, ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, vokal i. Kalau teman-teman selama ini mengucapkannya dengan cara senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis, maka itu tidak sempurna. Ya, cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Sempurnanya harokat kasroh itu bukan dengan cara hanya sekedar cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis saja. Tidak. Tapi sempurnanya harokat kasroh itu, biar jelas vokal i-nya, sebenarnya sekarang ada dua. Semakin saya belajar, ada dua hal. Yang pertama, rendahkan rahang bawah kita. Zi, bukan ke samping. Ya, bukan zi, bukan ke samping. Apalagi cuma mingkem-mingkem doang ngajinya. Nggak ada kasroh yang sempurna seperti itu. Sempurnakan dengan cara merendahkan rahang bawah, ya. Satu lagi, kalau kita ingin menyempurnakan harokat kasroh, itu dilafalkan dengan mengangkat tengah lidah kita sedikit ke atas, sambil direndahkan rahang bawah, sambil diangkat tengah lidahnya. Pasti clear bunyi vokal i-nya. Ya. Kalau huruf shad gimana? Si. Kalau huruf sin bagaimana? Si. Bedanya di pangkal lidah saja. Kalau huruf tipis tanpa pangkal lidah, zi. Huruf tebal huruf tipis tanpa pangkal lidah, zi. Tapi kalau huruf lo, huruf tebal pakai pangkal lidah, li. Faham? Lanjut, ya. Sip. Alladzi. Jadi direndahkan rahang bawah, ya. Rendahkan rahang bawah, ya. Dan ATL, tambahan baru, bukan ayam tulang lunak, hati-hati.
Ya, ATL ini bukan ayam tulang lunak, hati-hati. Tapi angkat tengah lidah. Nah, ini cara menyempurnakan berikutnya yang kita akan sampaikan ada dua hal untuk menyempurnakan harokat kasroh. Ya, oke. Rendahkan rahang bawah dan ATL, bukan ayam tulang lunak, tapi angkat tengah lidah. Coba diikuti. Rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah. Ri. Vokal I-nya jelas atau tidak? Kita bahas pelan-pelan begini aja teman-teman ya. Sedikit-sedikit ya. Bisa nggak? Ayo. Bisa nggak? Bisa dirasain nggak kalau kita merendahkan rahang bawah dan diangkat tengah lidah, vokal I-nya clear. Ri. Teman-teman belajar, saya pun nggak berhenti belajar. Ini kan asalnya kita tambahkan cuman rendahkan rahang bawah aja ya. Tapi karena saya juga terus izin belajar, bermulazamah dengan syekh saya, disampaikan bukan hanya rendahkan rahang bawah, tapi angkat tengah lidah kita. Masya Allah, betul sekali. Gitu ya. Oke, jadi RRB rendahkan rahang bawah dan ATL, ayam tulang lunak. Bukan ayam tulang lunak. Angkat tengah lidah. Faham? Yang ngerasa ada manfaat, bantu tap layar dan share. Terima kasih. Ya. Yo, coba siapa yang pengen ngedukung dakwah Quran nih, dakwah Quran kita bareng-bareng nih. Ya, teman-teman punya andil besar kalau teman-teman ikut tap dan share. Makasih banyak. Ya. Alladzi. Faham. Baik, sekarang kita lanjutkan. Di sini zalnya berharokat kasroh lalu bertegur sapa dengan huruf ya dalam kondisi sukun. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh lalu bertegur sapa dengan ya sukun, kira-kira dibaca berapa harokat teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Kalau ada huruf berharokat kasroh nih kan ya, lalu dia berjumpa dengan ya sukun nih ya. Nah, dia berapa harokat? Betul banget, 2 harokat. Ajib, top markotop, nomero unos ya. Nomero unos lagi. Oke. 2 harokat ya. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh panggil dia dengan sebutan mad asli pun sah-sah saja. Ya. Oke. 2 harokat. Ya. Nah, ini sebelum kita bahas, Bang, bagaimana cara melafalkan 2 harokat itu? Belum. Kita akan bahas dulu mad tabi'inya. Ya. Mad tabi'i, bentuk-bentuk mad tabi'i itu ada apa saja yang basic? Mad tabi'i itu ada berapa pasang? Ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, apakah hanya 1 pasang ini saja? Atau ada pasangan yang lain? Coba, boleh ramaikan kolom komentar. Ada berapa? Ada 3 pasang. Betul. Ya, apa aja? Yuk, kita tulis. Yang pertama, contoh dalam ayat ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. 2 lagi apa? Ada fathah, ada dhamma. Kalau fathah berjumpa bertegur sapa dengan alif, kalau dhamma bertegur sapa dengan wawu mati atau wawu sukun. Ya. Oke, jadi pelan-pelan. Nih, saya izin zoom lagi dikit lagi. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat kasroh berjumpa dengan ya sukun, itu mad tabi'i ya. Ada fathah baris atas ketemu sama alif, itu mad tabi'i juga ya. Ada dhammah simpul angka 9 di atas huruf berjumpa dengan wawu sukun, itu mad tabi'i juga ya. Faham? Jelas? Nah, oke. Sip. Nah, sekarang nggak akan langsung. Mad tabi'i. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang pasti akan sering kita lafalkan hukum tajwidnya adalah hukum tajwid mad tabi'i. Oke. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kita baca dan sering kita temui ketika kita lagi baca Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Hukum tajwid mad tabi'i. Ya. Maka karena hukum tajwid mad tabi'i ini banyak kita akan temukan ketika kita ngaji, pastikan kadar 2 harokatnya tepat, tidak kepanjangan kelamaan, tidak kependekan kecepatan. Tidak kepanjangan kelamaan, tidak kependekan kecepatan. Ya. Oke, kenapa? Karena kalau teman-teman tidak konsisten, bacaan teman-teman jadi kurang rapi, kurang teratur. Ya. Oke. Nah, bagaimana agar 2 harokat ini dia bisa konsisten? Pertanyaan dulu dari saya.
siapa di antara teman-teman yang melafalkan hukum tajwid matobi'i masih kadang-kadang belum pas di 2 harokat? Coba boleh komen dulu di kolom komentar. Kita lihat keaktifan teman-teman dulu ya. Saya izin teman-teman ya. Kita lihat keaktifan teman-teman yang berkenan menjawab pertanyaan saya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan hukum tajwid matobi'i masih kadang-kadang suka kepanjangan, suka kependekan? Ya, ayo. Ya, jujur. Coba. Ya, siapa lagi? Toh ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih kepanjangan, kependekan melafalkan hukum tajwid matobi'i, maka tepat pastikan 2 harokat. Bagaimana caranya biar konsisten? Caranya di ayun. Ya, caranya di ayun. Nih, saya izin agak ke atas, di ayun. Di ayun, Masya Allah. Di ayun dengan nada. Diayun dengan nada. Mau nadanya merdu kek, mau nadanya falas kek, yang penting asal ayun saja dulu. Yang penting asal ayun dulu. Contoh. Ayunka, ayunka, dzika, alladzika. Tuh. Ya. Oke. Lagi. Ayunka, dzika, alladzika. Kalau misalnya nadanya fals bang, misalnya bagaimana? Contohnya begini. Alladzika, alladzika, dzika. Boleh enggak? Enggak masalah. Asalkan kadar 2 harokatnya dulu terjaga, karena ini yang lebih penting. Berapa gimana pun bacaan teman-teman mau fals mau enggak masalah. Yang penting ini dulu 2 harokatnya terjaga teman-teman sekalian. Ya, terjaga. Oke. Jelas sampai sini? Oke. Nah, ya. Kalau nggak diayunkan boleh nggak bang? Kalau nggak diayunkan nggak masalah. Asalkan bisa nggak 2 harokatnya terjaga, tetap di 2 harokat, nggak kepanjangan nggak kependekan. Gitu loh. Ya. Oke, coba. Cuma yang nggak diayunkan nih. Alladzika. Nggak masalah. Alladzika. Ya. Kalau lurus-lurus boleh. Lurus-lurus boleh, asalkan 2 harokatnya jamin nggak terjaga nggak 2 harokatnya nih. Kalau 2 harokatnya ada jaminan terjaga, nggak diayunkan pun nggak masalah. Alladzika. Secara nada nih dia lempang. Alladzika, alladzika. Tapi kalau teman-teman saya hitung pakai jari, boleh mau pakai jari, mangga. Tapi kalau saya sholat maka kagok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ya nanti harus tetap dilatih, dibiasakan biar teman-teman nanti nggak perlu pakai hitungan jari, nggak perlu pakai ketukan. Itu teman-teman terbiasa. Ya, gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman yang nungguin, yang mantengin sampai akhir, bisa masuk grup, dapat rekaman live kita, dapat notifikasi live kita, masuk grup free, dan dapat kesempatan untuk order buku tahsin saya yang ada ilustrasi video 3D animasi makhraj. Kalau nggak sampai akhir, teman-teman nggak bisa masuk grup, nggak bisa dapat buku saya, nggak bisa order buku saya. Ya, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, alladzika. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, yang mantengin sampai akhir, bantu tap like dan share insya Allah. Ya, teman-teman bisa masuk grup nanti. Ya, cara masuk grup, ya tungguin sampai akhir. Lanjut. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Alladzika. Kak, kapan ada kelas khusus? Sabar ya, satu-satu ya. Kita lagi nyelesain buku tahsin dulu. Belum animasinya, belum layoutnya, belum nyetaknya, belum macam-macamnya. Kelas ditungguin. Kalau teman-teman masuk grup, itu ada informasi kelas nanti. Asal sabar, karena nggak cuma satu hal yang kita kerjakan. Bukan hanya satu hal yang kita sedang upayakan, sahabat sekalian. Ya. Oke, makanya saya suka begadang. Ya, kenapa? Karena banyak yang dikerjain. Ya, gitu. Oke. Sip. Lanjut. Ya. Alladzika. Lanjut. Yang masuk grup satu, tungguin sampai akhir. Yang mau masuk grup saya nggak akan jawab. Yang mau masuk grup saya jelaskan. Tungguin sampai akhir. Selesai. Ya. Tungguin sampai beres. Oke. Sip.
Ya, jangan suka begadang kalau nggak ada perlunya ya. Insya Allah kita ada perlunya begadang itu. Ya, karena di jadwal lain, di jadwal pagi saya ada kegiatan lain. Ya, gitu. Lanjut. Nah, huruf ini apa hurufnya? Ayo, masih ada nggak nih semangatnya ini? Ya, coba ya. Masih ada yang mau tap-tap layar? Masih ada yang mau share? Kita lihat semangat teman-teman dulu. Bertahan nggak sih semangat teman-teman? Bertahan nggak sih? Ada yang belum share? Coba yang belum share. Siapa aja? Yang belum share di pojok kanan bawah tuh ada tombol panah nganggur tuh. Tuh, di pojok kanan bawah ada tombol panah nganggur tuh. Ya. Oke, sip. Ini namanya adalah huruf kaf, ya. Oke, ini namanya adalah huruf kaf. Cara melafalkan huruf kaf sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet persis. Cara melafalkan huruf kaf itu sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet persis, nggak ada bedanya. Ya, oke, nggak ada bedanya. Ya, huruf kaf ini dilafalkan sama seperti huruf K. Kaki, kuku, kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku, wak, 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 wak. Nah, gitu ya. Itu huruf kaf. Ya, oke. Nah, salah satu sifat yang khas dari huruf kaf itu nama sifatnya adalah hams. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Teman-teman sekalian, kaf itu punya sifat namanya adalah hams. Ya, hams itu apa hams? Oke, hams itu secara basic dulu ya. Mau nggak kita dalami secara lebih jauh? Atau malas? Atau pengen selewat aja? Pengen loncat-loncat aja? Seperti pembahasan yang lainnya? Asal loncat saja atau kita bahas? Coba, soalnya saya nggak, semangatnya mana nih? Ya, oke, bahas. Ya, kalau bahas semangat dulu dong. Semangat dulu dong, ya. Sip. Nama sifatnya hams. Hams itu secara dasar artinya adalah mengalir nafas. Mengalir nafas. Ya. Jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf hijaiyah rinci satu persatu, lalu mendapati ada huruf yang dia sifatnya adalah hams, ya, itu nama sifat itu artinya dia mengalirkan hembusan angin atau nafas dari mulutnya. Mengalirkan hembusan angin atau nafas dari mulutnya. Nah, tapi pengkhususan untuk huruf kaf dan huruf ta, teman-teman sekalian, dia punya sifat hams. Ya, dia punya sifat hams. Tapi kadarnya bukan mengalir nafas. Ya, kadarnya bukan mengalir nafas. Nah, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan, ya. Tapi apa kalau huruf kaf dan ta pengkhususan dia? Contohnya huruf kaf. Ya, nih, perhatikan. Tuh. Huruf kaf dia punya sifat namanya hams. Tapi kadarnya cuma percikan nafas, bukan mengalir nafas. Ya. Oke? Ya. Berbeda dengan huruf yang lain. Misalnya huruf sin. Tuh. Huruf sin, ya, sa, si, su, bas. Oke. Nah, ini dia punya sifat hams. Hams itu mengalir nafas. Ya, berbeda ya. Kenapa huruf kaf dia percikan nafas? Atau misalnya huruf h kecil. Ya, atau misalnya huruf h kecil atau h besar boleh, atau h kecil. Tuh. H kecil ketika dia punya sifat hams, kadarnya juga mengalir nafas. Lah, kenapa beda kalau huruf kaf dia percikan nafas? Ya. Kenapa khusus huruf kaf dan huruf ta? Kenapa pengkhususan ketika punya sifat hams? Kenapa kadarnya bukan mengalir nafas? Tapi malah kadarnya hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Bukankah dasar basic hams itu mengalir nafas? Nah, ya. Oke, kita mulai. Nih, kita mulai dari yang basic dulu. Ya, basic hams itu artinya mengalir nafas, teman-teman sekalian. Nah, h kecil kenapa dia mengalir nafas? Ya, huruf hijaiyah apapun yang punya sifat hams dan kadar nafasnya adalah mengalir, ya, itu karena dia disandingkan dengan sifat yang namanya rokhwah. Rokhwah itu artinya adalah mengalir suara. Karena dari segi suara dia mengalir, ketika dia punya sifat hams maka nafasnya kadarnya ikut ngalir.
Ya, gitu. Oke, paham nggak? Makanya H kecil ketika dilafalkan mengalir deras kan nafasnya. Ha, hi, hu, ah. Kenapa? Karena dari segi suara, ya, dari segi suara H kecil itu dia mengalir suara. Makanya kenafas jadi ikut ngalir, teman-teman sekalian. Ya, saya bentar lagi beres ya. Teman-temannya kayak kurang semangat nih. Saya bentar lagi beres. Sedikit lagi kita beres. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya contoh misalnya huruf sin. Huruf sin. Nih, huruf sin dia kenapa mengalir nafas? Kenapa dia mengalir nafas? Karena dari segi suara, ya. Karena dari segi suara dia mengalir suara. Tuh. Sa si su bas. Tuh. Dia mengalir suara kan? Nah, karena dia mengalir suara, ketika punya sifat hams, dia mengalir nafasnya juga. Ya. Oke, dikit lagi kita beres, tenang ya. Yang udah mulai capek beres bentar lagi, ya. Oke. Nah, jadi huruf-huruf yang dia punya sifat mengalir nafas, itu pasti dia disandingkan dengan sifat dari segi suara mengalir suaranya. Makanya deras mengalirnya. Ha, hi, hu, sa, si, su. Ya. Oke. Sip, lanjut. Ya. Nah, tapi kenapa untuk huruf kaf ini? Nah, kenapa untuk huruf kaf ini dia kadarnya hanya berupa percikan nafas saja? Ya, siap-siap ini kita mau selesai soalnya nih bentar lagi nih. Ya. Nah, karena huruf kaf ini disandingkan dengan sifat syiddah. Ya. Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Faham? Ya. Nah, tertahan suaranya teman-teman sekalian. Makanya ketika huruf kaf ini dilafalkan, ya, dia ada percikan-percikan nafasnya. Bukan mengalir, tapi percikan karena dia dari segi suara dia tertahan. Karena tertahan suaranya, impactnya ketika dia punya sifat hams, akhirnya hanya berupa percikan nafas saja. Kaki kubak. Tuh, dia nggak sampai berlebihan ada aliran nafas. Karena memang sifat dasar huruf kaf itu syiddah, tertahan suaranya, impactnya ke nafas, yang impactnya ke nafasnya, jadi bukan mengalir nafas, tapi percikan nafas, teman-teman sekalian. Nah ya, beres ya. Oke, ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, huruf kaf ini, ya, kalau teman-teman masih semangat, saya minta tolong bantu tap-tap layar saja semua, ya. Oke, kalau masih mau lanjut, tap-tap layar. Nanti kita lanjut, ya. Oke, perhatikan. Huruf kaf itu ketika dia dilafalkan, ya, ketika dia dilafalkan, kan dia udah tahu, kita udah tahu dia punya sifat percikan nafas, ya. Dia punya sifat percikan nafas. Nah, sifat percikan nafasnya itu, teman-teman sekalian, ya, akan lebih terasa biasanya ketika dalam kondisi sukun. Ak, ik, uk. Tapi ketika dia dalam kondisi berharokat, ka, ki, ku, ya, terasa lebih samar atau tidak? Ya, coba teman-teman dengerin lagi. Ketika kita melafalkan huruf kaf, kan dia punya sifat percikan nafas. Tapi kenapa sifat percikan nafasnya itu lebih terdengar ketika kaf dalam kondisi sukun? Ak, ik, uk. Berbeda halnya ketika dia berharokat, terdengarnya lebih samar. Ka, ki, ku. Kenapa? Karena sebenarnya sama-sama aja. Mau dia kaf dalam kondisi sukun ke, mau dia kaf dalam kondisi berharokat ke, tetap percikan nafasnya harus kita tunaikan. Karena itu sifat lazimah, sifat yang selalu menyertai huruf kaf dalam keadaan apapun. Tapi kenapa ketika huruf kafnya dalam kondisi berharokat kerasa kurang terdengar? Karena kehalangin sama bunyi vokal a, i, u dari harokatnya. Contoh, ya, ka, ki, ku. Sebenarnya dia itu ada, tapi dia kehalangin sama bunyi vokal a, i, u-nya. Kalau kita kasih vokalnya ka, ki, ku. Kalau kita ngeh, kita
pasang pendengaran kita, kita simak baik-baik, itu ada percikan nafasnya dulu di sana. Ka, ki, ku, kerasa nggak? Nah, banyak orang melafalkan karena ketika ketika berharokat kurang terasa huruf kafnya, percikan nafasnya. Banyak orang melafalkan terlalu berlebihan. Percikan nafasnya berlebihan. Contohnya takaluf, mukammalan min ghairi ma takalufi. Contohnya begini. Kaki kubak. Keliru. Kaki kubak. Percikan saja. Kaki kubak. Udah beres. Kaki kubak. Beres. Sama kayak huruf ta. Tati tubat. Percikan nafas saja, jangan lebay. Tati tubat. Lebay dalam bahasa tajwid takaluf berlebihan. Biasa aja. Ti tu at. Kedengeran gak ada percikan nafas di huruf ta dan kafnya? Kaka, tata, kiki, titi, kuku, tutu, ak, at. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, nih pokoknya teman-teman yang standby sampai akhir, ya, teman-teman perhatikan, teman-teman yang standby sampai akhir, dengerin ya. Teman-teman yang standby, oke. Jadi teman-teman yang bersabar nungguin sampai akhir, bahkan ikut tap-tap dan share, teman-teman sedang membantu dakwah Quran kita bareng-bareng. Teman-teman sedang ikut dakwah Quran ini, ya, gitu. Cepat Ustadz, sudah lapar, makan, ya, makan. Ya, saya paling nggak bisa diburu-buru ya. Saya paling tidak suka diburu-buru. Saya paling tidak suka dirusuh kalau bahasa Sundanya ya. Oke, diikuti. Kita lanjutkan. Sip. Kita lanjutkan. Mana tadi? Sampai mana tadi kita? Masya Allah, nah mati. Oke, sebentar ya. Sampai panas lagi ini juga ya. Oke. Ya. Ya, kalem ya. Saya paling nggak suka diburu-buru soalnya. Oke. Mana tadi bahasan kita? Oke, di atas ya. Sip. Jadi huruf kaf ini dilafalkan apa namanya? Yang apa? Huruf kaf itu berarti dia bukan mengalir nafas. Ya. Oke. Sip. Ya. Tapi dia hanya berupa percikan-percikan nafas. Ya. Oke, jadi kita bukan hanya mengikhtiarkan dari live saja, teman-teman. Ya, saya mengikhtiarkan banyak. Ya, saya mengikhtiarkan banyak dalam arti mengikhtiarkan maksimal. Ya, buat teman-teman. Oke. Nah, teman-teman support kami, insya Allah teman-teman berada dalam barisan dakwah Quran nih. Ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Sip. Nah, jadi dia hanya berupa percikan saja, ya. Alladzika kiku ak, gitu. Oke. Sip, lanjutkan lagi sampai huruf kaf selesai ya. Nah, oke, syarat masuk grup sabar, tungguin ya, gitu. Dapat rekaman live kita kalau sabar. Dapetin rekaman live kita, notifikasi live kita, informasi launching buku, ya, kelas free kita, kelas private kita, asalkan sabar. Ya, gitu. Pagi ini lagi kurang semangat penontonnya soalnya daripada biasanya, ya, gitu. Oke, makanya buat teman-teman yang semangat, tap-tap layarnya nggak diberhentiin, ya, yang udah share nggak cuma nongol masuk grup aja, nongol masuk ke live aja, ya, ada pahala buat teman-teman tersendiri insya Allah, ya, gitu. Oke, baik, ya. Nah, selanjutnya huruf kaf di sini, ya, dia berharokat baris atas. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, teman-teman sekalian, ya, ini disebut dengan harokat fathah. Basic huruf berharokat fathah itu dia mesti dibaca dengan vokal A, ya. Nah, kalau ketika fathah teman-teman lafalkan huruf vokalnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, ya. Oke. Nah, kalau dia dibaca ketika fathah, vokalnya A dan huruf tipis, pelafalannya dengan cara BM, SS.
Karena nanti ada huruf ketika fathah vokalnya adalah vokal O. Nah, itu huruf-huruf tebal. Contohnya apa? So, to, lo, ho, wo, ko, ro. Nah, itu ketika fathah vokalnya O kan? Karena dia huruf yang tebal. Ya, karena dia adalah huruf yang tebal. Ya. Nah, sekarang di sini vokalnya A, berarti dia adalah huruf yang tipis. Ya. Huruf yang tipis. Masya Allah. Oke, ya. Nah, maka di sini dilafalkan dengan buka mulut sambil senyum. Buka mulutnya untuk menyempurnakan harokat fathah, sambil senyumnya untuk menyempurnakan kadar tipis. Ingat, analogi sambil senyum ini, ya, ini hanya analogi saya saja. Atau analogi sebagian guru atau ustadz saja. Kalau teman-teman bawa analogi ini kepada syekh, ya nggak akan diterima. Karena dalam kaidah matan tajwidnya itu nggak ada. Buka mulut sambil senyum nggak ada. Ya, huruf tipis harus disenyumkan nggak akan ada, disalahin teman-teman. Ya, gitu. Tapi ini hanya analogi saya sekali lagi untuk mempermudah, ya, atau analogi sebagian guru saja untuk mempermudah pelafalan. Sebagaimana huruf hak besar dan hak besar dan hak kecil kita sebut hak besar, hak kecil. Di kaidah bahasa Arab kan nggak ada hak sogir, hak kabir. Ya, nggak ada hak sogir, hak kabir, nggak ada. Jangan kaget. Jadi ya, nanti ketika kata ustadz ini harus sambil senyum, ya pasti disalahin. Oh, nggak ada hubungannya. Memang nggak ada hubungannya dari segi kaidah. Ini hanya bentuk kemudahan saja. Ya. Oke, di sini kita banyak bahas pelan-pelan, lama-lama. Teman-teman yang nggak sabar, teman-teman pasti pengen cepat-cepat. Ya, di sini buat teman-teman yang baru masuk ke dalam live ini, kita belajarnya pelan-pelan. Ya, oke, sip. Ya, tungguin aja, pasti kita bahas. Tungguin aja, pasti kita bahas. Ya, lanjut. Nah, jadi buka mulut sambil senyum. Buka mulutnya itu untuk menyempurnakan harokat fathah. Sambil senyumnya itu ikhtiar kita untuk menjaga kadar tipisnya. Ya. Nah, maka di sini huruf kafnya kalau kita lafalkan, karena kaf ini ketika fathah dilafalkannya dengan vokal A, maka dia buka mulut sambil senyum, huruf tipis. Maka dilafalkan begini. Ka, 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 ka. Kalau dia dilafalkan tanpa senyum, ka, ka, ka. Beda gak bunyinya? Ka, 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 ka. Beda gak bunyinya? Antara ka, 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 ka. Kalau teman-teman pasang baik-baik, simak baik-baik, beda. Ya. Oke, jadi konsep ini sebagai analogi untuk mempermudah di bacaan Quran kita, tapi jangan dibawa-bawa ketika ke syekh, pasti disalahin. Ya. Oke? Jadi sempurnanya fathah wal maftuhu bil fathi faham, buka mulut, ya. Untuk menjaga kadar tipisnya diupayakan sedikit sambil tersenyum. Gitu. Oke? Sip, ya. Alladzika, alladzika. Ya. Oke. Nah, nanti di buku tahsin saya, teman-teman sekalian, ya. Oke. Di buku tahsin saya, ya, ya. Oke, ada yang mau? Sabar ya. Sabar. Sabar. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. Ya. Dah, pagi ini cukup dulu ya. Oke, sip, kita baca bareng-bareng ayat 16-nya, teman-teman sekalian. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Sekali lagi. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Ya.
الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى صدق الله العظيم.